Nama saya Insyirah Eko Andiani, NIM 18107132200023, mata kuliah bahan alat perikanan, jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Lampung Mangkurat. Di sini saya akan membuat jaring dan menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Pertama, kita sediakan yang namanya tali untuk membuat jaring. Yang kedua ada coban. Yang ketiga ada seleran sebagai pengukur mata jaring. Dan ketiga ada alat pemotong untuk memotong jaring nantinya. Dan yang terakhir ada alat bantu untuk membuat jaring nanti. Berikut cara memasukkan tali pada coban, yaitu menggunakan simpul pangkal. Kita taruh pada bagian tengah, lalu kita gulung depan belakang hingga tali terisi penuh pada coban. Pada bagian ini cara membuatnya yaitu tali bantu kita pasang, terus kita siapkan coban yang udah diisi dengan tali, lalu kita sediakan seleran sebagai ukuran mata jaring, yaitu caranya kita masukkan tali pada tali bantu, lalu tahan dan ikat dua tali, lalu kita ikat 2 kali, tarik hingga terdapat 21 ikatan, sehingga pada bagian sampingnya nanti akan terdapat 20 mata jaring. Apabila hanya kita membuat 20 pada bagian pertama, akan terbuat 19 mata jaring saja, sehingga kita harus membuat 21 mata jaring pada bagian pertama. Lakukan terus menerus hingga pas 21 dan buka, lalu sambung lagi untuk membuat 20 mata jaring ke samping lagi hingga 50 ke bawah. Penggunaan jaring pada kali ini kita menggunakan jaring troll atau benang troll yang ukurannya 18, karena kalau jaringnya besar akan memudahkan kita untuk mengikat dan menghitung mata jaringnya. Apabila jaring yang kecil mungkin terkendali dengan jaring yang sering menggulung, sehingga saat pelaku melakukan pengikatan, pembuatan jaring akan lebih susah, sehingga jaring yang digunakan atau benang yang digunakan ukuran 18. Jaring pada dasarnya digunakan untuk membantu para nelayan atau para masyarakat untuk menangkap ikan. Tidak hanya ikan aja, tapi jaring juga bisa digunakan untuk kepentingan lainnya. Penangkapan ikan sendiri menggunakan jaring yang berbeda-beda, tergantung dengan ukuran mata jaringnya dan tergantung ikan yang akan ditangkap nantinya. Karena apabila jaring yang memiliki mata yang besar akan menangkap ikan yang besar, dan apabila kita ingin menangkap ikan yang kecil, kita menyesuaikan dengan ukuran mata jaringnya nantinya, sehingga mata jaring atau misai sangat berpengaruh dengan hasil tangkapan ikan. Pada jaring terdapat 2 jenis, yaitu pertama ada serabut alami dan serabut buatan. Untuk yang dipakai pada kali ini yaitu serabut buatan, yang mana juga sering disebut dengan sintetis, karena sintetis adalah istilah ilmiah dan teknis untuk proses kimia, yang mana unsur-unsur kimia yang sederhana digabung menjadi susunan yang semakin rumit dan sifatnya berbeda dari sifat semula, sehingga disebut dengan serabut buatan atau benang sintetis, karena lebih sering dijumpai dan harganya lebih terjangkau. Maka dari itu nelayan dan masyarakat lebih sering menggunakan benang atau serabut sintetis. Dalam pembuatan jaring, yaitu kita harus memiliki keterampilan, keahlian, dan ketelitian dalam pembuatannya. Karena apabila kita tidak memiliki keahlian, keterampilan, dan ketelitian, akan menyusahkan kita dalam pembuatan jaring. Karena pada dasarnya pembuatan jaring yaitu memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, karena lubang antara mata jaring dan mata jaring selanjutnya sangat berdempetan, yang menyulitkan kita untuk merangkainya atau menjurainya.
Dalam pembuatan jaring, kenapa saya menggunakan sarung tangan sebelah kanan, tidak kedua-duanya dipakai? Karena memudahkan kita saat penarikan benang atau mengencangkan benang. Apabila kita tidak menggunakan sarung tangan, akan mengakibatkan lecetnya tangan kita ketika menarik benang setelah diikat. Sehingga sarung tangan sangat membantu kita dalam melindungi tangan kita. Untuk membuat jaring ukuran 20 kali 50 atau 20 ke samping atau 50 ke bawah mata jaring, yaitu memerlukan 3 ikat benang trol. Yaitu cara menghitung panjangnya itu kita menghitung dari ukuran mata jaring atau mi-size. Caranya yaitu satu lubang atau dari ikatan ke ikatannya itu kita rapatkan jadi satu, lalu kita ukur panjangnya menggunakan penggaris dan kita kalikan panjang lubang atau banyaknya lubang ke bawah, yaitu saya menggunakan 50 mata ke bawah, yang mana total jaring yang saya buat panjangnya yaitu sekitar 3 meter atau 300 cm. Pembuatan jaring yang saya buat ini memakan waktu atau memerlukan waktu selama 3 hari. Dan pembuatannya sendiri dilakukan di rumah. Kenapa tugas ini dilakukan di rumah atau praktikum ini dilakukan di rumah? Karena kita sebagai mahasiswa membantu pemerintah untuk memutus mata rantai atas penyebaran virus corona, sehingga tugas atau kegiatan perkuliahan dilakukan secara online di rumah. Jadi kita jaga jarak, hindari keramaian, tetap di rumah aja dan jangan kemana-mana kecuali ada kegiatan hal yang penting. Dan jaring pun selesai. Semoga videonya bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.